wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Olivia, NIM 2331005, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafat yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks filsafat hidup, orang selalu mempertimbangkan hal-hal yang penting dan terpenting sebelum menetapkan keputusan untuk berperilaku. Hal-hal yang terpenting tersebut tergolong yang esensial. Dalam pengertian ini, hal-hal yang esensial terliput dalam pengertian filsafat. Kemudian filsafat terdiri dari beberapa periode. Yang pertama, filsafat Yunani, kelahiran Nabi Isa, dan periode kebangkitan Islam. Termasuk ini dalamnya tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu. Yang pertama, masa yang paling dasar atau pertama adalah periode filsafat Yunani pada abad 6 sampai 0 Masehi. Pada masa ini, ahli filsafatnya adalah Thales yang ahli filsafat, astronomi, dan geometri. Dalam pengembaraan intelektual menggunakan pola deduktif serta dalam masa transisi inilah kemunculan ilmu sangat berkembang di kalangan para masyarakat. Kemudian yang kedua adalah periode kelahiran Nabi Isa, abad 0 sampai dengan 6 Masehi. Pada masa ini, pertentangan antara gereja yang diwakili oleh para pastor dan para raja yang pro kepada gereja, sehingga pada masa ini filsafat mengalami kemunduran. Para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga filsafat seolah-olah telah mati suri. Kemudian ilmu menjadi beku, kebenaran hanya menjadi otoritas gereja. Gereja dan para raja yang berhak mengatakan dan menjadi sumber kebenaran. Perkembangan ilmu pengetahuan masa ini sempat mengalami keterpurukan karena terjadi pembatasan kebebasan seorang dalam berpikir dan berkarya. Kemudian yang ketiga adalah periode kebangkitan Islam, abad 6 sampai 13 Masehi. Pada masa ini dunia Kristen Eropa mengalami kegelapan. Ada juga yang menyatakan periode ini sebagai periode pertengahan masa keemasan atau kebangkitan Islam, ditandai dengan banyaknya ilmuwan Islam yang ahli di bidang masing-masing. Berbagai buku ilmiah diterbitkan dan tulis. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang ahli dalam hukum Islam. Al-Farabi, ahli astronomi dan matematika. Ibnu Sina, ahli kedokteran dengan buku terkenalnya yaitu The Canon of Medicine. Al-Kindi, ahli filsafat. Al-Ghazali, intelek yang meramu berbagai ilmu sehingga menjadi kesatuan dan kesinambungan dan mensintesis antara agama, filsafat, mistik, dan sufisme. Kemudian yang keempat adalah periode kebangkitan Eropa pada abad ke-14 sampai dengan 20. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran. Abad kemunduran umat Islam, berbagai pemikiran Yunani muncul. Alur pemikiran yang mereka anut adalah empirisme dan rasionalisme. Peradaban Eropa bangkit melampaui dunia Islam. Masa ini juga muncul intelektual Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa pada waktu
pada waktu itu. Pada masa ini banyak muncul para ilmuwan seperti Newton dengan teori gravitasinya, Johann Locke yang menghembuskan perlawanan kepada pihak gereja dengan mengemukakan bahwa manusia bebas untuk berbicara, bebas mengeluarkan pendapat. Hal serupa juga dilakukan oleh J.G. Rousseau mengancam pengusaha dalam bukunya yang berjudul Social Contract. Hal berbeda terjadi di dunia Islam pada masa ini. Umat Islam terlatih untuk bangkit dari keterpurukan spiritual. Intelektual Islam yang gigih menyeru umat Islam untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan setelah abad ke-17. Sebenarnya pada abad ke-17 ini seorang filsuf Skotlandia bernama David Hume pernah mengungkapkan problem of induction, problem yang terkandung dalam metode induksi atau disebut juga metode generalisasi. Hume menyatakan bahwa data representatif seberapapun persentasenya tidak dapat secara logis dipakai untuk mengambil kesimpulan terhadap seluruh populasi. Misal, ada 10 apel, Anda makan satu terasa masam, dan Anda ambil lagi dan mencicipi terasa masam juga. Lalu Anda ambil satu lagi dan setelah dicicipkan maka terasa masam juga. Anda lakukan terus hal tersebut hingga apel ke-9 dan semuanya terasa masam. Kemudian tinggal satu apel. Anda cenderung akan meyakini bahwa apel terakhir itu juga akan terasa masam. Apakah ini logis? Jelas tidak. Apel terakhir dapat masam, tetapi dapat juga manis. Bahwa apel sebelumnya merasa masam tidak berarti bahwa apel terakhir terasa manis juga. Meski demikian, dalam kondisi tersebut tentu kita akan cenderung berpendapat bahwa apel terakhir terasa masam walau kita belum mencicipinya. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari induksi. Pengembangan teori juga tidak pernah lepas dari induksi. Artinya, ilmu pengetahuan dan teori juga mengandung problem. Sewaktu Hume mengungkapkan problem of induction tersebut, dunia ilmu pengetahuan geger untuk sementara, kemudian tenang lagi. Mengapa? Karena meskipun problem of induction itu secara nalar nyata adanya, namun dianggap tidak mengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi meskipun problem ilmu pengetahuan itu sendiri jadi tetap dapat berkembang dan menghasilkan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia. Artinya ilmu pengetahuan memang mempunyai banyak celah untuk kesalahan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan dapat mencapai kebenaran pada tataran probabilitas atau kemungkinan. Kesimpulannya, mencari adalah yang tidak mudah dan dapat berbahaya. Namun lebih berbahaya lagi jika kita berasumsi bahwa kebenaran mutlak sudah ada di tangan kita. Kemudian selanjutnya yaitu aspek-aspek positif semangat Renaissansi. Renaissance adalah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncak kurang lebih pada tahun 1500. Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Yang dimaksud adalah kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno, yang terdapat melakukan kegiatan pemikiran secara bebas tentang segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kehidupan bertuhanan. Renaissance pertama kali diperkenalkan di Eropa Barat di kawasan Italia. Hal ini dipicu kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Kekalahan tersebut membuat para pemikir dan seniman menyingkir dari Romawi Timur menuju Eropa Barat. Mereka menyadari
telah dimulainya masa mesin peledak dan untuk menguasai teknologi tersebut mereka harus melepaskan diri dari pengetahuan mistisisme zaman pertengahan dengan kembali kepada sains zaman klasik yang sebelumnya dilarang karena dianggap pelanggaran terhadap misi ketuhanan. Potret keluarga Medici oleh Ghirlandaio. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausan menjadi penyongkok keuangan dengan usaha perdagangan di wilayah Mediterania. Kemudian relevansinya dengan ilmu antropologi. Di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dipaparkan sebelumnya, konteks seluruh ilmu pengetahuan sebenarnya tercipta dari tahapan